Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah 9 tentang penulisan cover, halaman depan proposal, serta penulisan daftar pustaka. Ya, jadi bab 3 sudah selesai ya, bab 1, 2, 3 sudah selesai. Cuma kita juga harus bisa membuat cover dengan benar, halaman depan proposal apa saja isinya dan bagaimana bentuknya, dan penulisan daftar pustaka. Ya, jadi ini ya tujuan pembelajarannya. Jadi nanti Anda juga harus bisa menyusun bagian halaman depan. Halaman depan itu yang mana? Halaman depan itu isinya ini banyak ternyata. Ya, halaman depan. Cover itu kan udah jelas, yang halaman paling depan itu adalah cover. Nah, ada bagian depan proposal skripsi, apa aja itu? Cover dalam, ya, ada lembar persetujuan, ada lembar pengesahan, ada daftar riwayat hidup, ada moto, ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Ya, jadi ini semua ada aturan penulisannya. Ya, bahkan kadang-kadang ya dosen penguji itu yang dilihat ini dulu, yang bagian depan ini dulu. Kalau dilihat sudah berantakan, pasti mereka lihat dalamnya pasti berantakan nih, nggak jauh-jauh dari itu. Ya, jadi terlihat ya. Jadi yang dibilang don't look the book from just the cover itu kadang-kadang nggak berlaku ya. Kenapa? Ya mereka melihat ini dulu. Logikanya kalau ininya saja yang paling mudah, ini kan bagian yang paling mudah sebenarnya. Ya sudah nggak bagus, sudah berantakan, isinya apa lagi? Nah, kalau isinya sudah berantakan, substansinya apa lagi? Gitu. Pasti penilaian orang akan seperti itu. Ya, jadi di dalam membuat skripsi itu kadang-kadang don't look the book from just the cover itu nggak berlaku. Ya, tetap dilihat format penulisan karena disitulah terlihat bahwa seperti mahasiswa seperti apa Anda. Itu terlihat dari skripsinya. Ya. Jadi terlihat bahwa kalau orang formatnya rapi, bagus, berarti orang ini cenderungannya rapi, ya, sistematis, ya. Karena membuat skripsi itu juga sistematis gitu. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan ini di awal. Karena ini pasti dilihat di awal kan ini nih, pasti dilihat nih, ya. Nah, yang kedua, dalam membuat tabel itu harus ada format yang benar. Ya, jadi jangan menulis judul tabel dibuat tabel, ya, membuat satuannya salah, ya, titik dianggap desimal, koma dianggap ribuan dan sebagainya. Ya, jadi ada teknik penulisan tabel yang benar. Dan Anda juga harus mampu membuat penyusunan gambar dengan format yang benar. Karena kalau format saja salah, nanti akan bermasalah juga cara membaca grafik ya gambarnya. Terus yang keempat, mampu membuat format penulisan dan penyusunan daftar pustaka dengan format yang baik. Ya, jadi Anda harus tahu daftar pustaka itu bukan asal menulis copy paste aja, tapi harus dari referensi yang Anda acu, yang disebut dengan sitasi. Sitasi itu apa? Referensi pustaka yang Anda acu, yang dimasukkan ke dalam skripsi, ya. Nah, itu dilihat listnya, sumbernya dari mana, ada di dalam daftar pustaka. Nah, terus yang kelima, ya, Anda harus mampu menulis dan menyusun proposal utuh dari cover sampai daftar pustaka. Berarti ya minggu depan kan ujian, ya, Senin depan ujian. Itu Anda harus mampu menyusun sebelum ujian itu di-upload benar-benar proposal utuh. Terus ada yang bertanya, Pak, saya judulnya berubah dari bab 1, dari awal berubah. Ya oke lah, kita buat sekarang Anda membuat proposal yang real, yang benar-benar. Ya, anggap saja kemarin Anda sedang latihan membuat bab 1, latihan membuat bab 2, latihan membuat bab 3. Tapi nanti ya pada saat UAS ya Anda upload itu yang proposal yang akan Anda seminarkan nanti. Ya. Dan ini yang menjadi final nilai dari proposal Anda. Ya, jadi benar-benar dibuat yang sebaik-baiknya untuk diupload nanti saat UAS, ya. Gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar membuat yang terakhir, ya. Jadi nggak ada lagi, Pak, saya masih mau ganti judul, udah nggak ada cerita, karena sudah langsung diujikan buat seminar, ya. Jadi benar-benar dibuat yang sebaik-baiknya, ya, untuk yang dikumpulkan nanti saat UAS, ya, sehingga Anda benar-benar mempunyai proposal utuh yang baik ya dari cover sampai daftar pustaka. Ya, jadi harapannya jangan sampai nanti
pada saat seminar formatnya berantakan, isinya berantakan, terus ditanya, dosen metodologinya siapa? Pak Beni. Emangnya nggak diajarin? Saya jitak palanya ya. Enak aja nggak diajarin. Ada yang ngomong kayak gitu. Udah itu saya lagi dosen pengujinya. Iya Pak, nggak diajarin. Saya jitak palanya. Ya, kenapa? Buktinya aja ada, ya kan? Template-nya saya kasih, gitu ya. Ya ternyata saya cek-cek, ternyata apa yang terjadi? Ya ternyata dia proposalnya kopas dari seniornya, ya. Terus apa namanya? Ternyata dia ngulang, ya medlibnya. Ya karena dia memang nggak pernah datang kuliah, nggak pernah melihat tugasnya, nggak pernah baca materinya, tiba-tiba ngomong, nggak pernah diajarin, kan kurang ajar kayak gitu. Langsung saya kasih D itu kalau pas ujian kayak gitu, ya. Sehingga apa? Nggak lulus seminar proposalnya, ya, seperti itu. Jadi saya nggak mau ada alasan apa namanya nggak diajarin, enak aja nggak diajarin ya. Buat saya itu paling pantang kalau ngomong nggak diajarin, padahal buktinya ada semua, ya seperti itu. Oke, nah kita mulai dari tujuan pembelajaran 1, ya. Mahasiswa mampu membuat cover dan bagian depan proposal skripsi, ya. Jadi Anda harus kelihatannya hal yang sederhana, ya, kelihatannya cuma begitu doang, ya, tapi banyak sekali yang begitu doang itu malah nggak benar gitu nulis cover, ya. Lihat di sini, ya. Jadi Anda pastikan pada saat membuat apa namanya proposal itu kertasnya A4, ya. Settingan di Microsoft Word-nya itu cari page setup, cari papernya pastikan A4. Ya, terus ukuran marginnya kiri 4 cm, ya. Kenapa 4 cm? Karena nanti dia akan dijepit kan, dijilid. Nah, dijilid itu kan kejepit 1 cm. Ya. Terus atas 3 cm, kanan 3 cm dan bawah 3 cm. Ya. Terus jenis huruf, spasi, bentuk, format dan sebagainya ikuti contoh yang saya sudah berikan dalam file Word. Ya. Nanti ada template contoh cover dan bagian depan proposal skripsi dalam bentuk dokumen, ya, dalam bentuk Word. Anda bisa ikuti itu, ganti judulnya, ya, karena itu sudah format yang benar, ya. Nah, terus halaman pada bagian depan proposal menggunakan huruf Romawi kecil. Ingat, halaman bagian depan dari mana? Ya, contohnya adalah lembar pengesahan, ya, kata pengantar, itu bagian depan. Pakai Romawi kecil di bawah, ya. Terus yang kelima, secara rinci Anda harus mengikuti file contoh yang disediakan. Nah, tapi Anda sesuaikan dengan proposal skripsi dan jangan meniru isi. Ya, Anda hanya meniru format penulisan proposal, tapi jangan meniru isi dari contoh file yang diberikan, karena nanti kalau ada tiru isinya, Anda akan dianggap sebagai plagiat. Ya, jadi hati-hati. Walaupun cover, ya, kalau kadang-kadang orang kopas saja, begitu ini kan terdeteksi plagiat misalnya, ya selesai Anda. Ya, karena ada juga tuh yang seminar kemarin, ya, ada juga yang seminar kemarin, ya, covernya sama persis dengan temannya. Ya, judulnya sama persis dengan temannya. Yang seminar bersamaan. Akhirnya apa yang terjadi? Suruh sweet akhirnya apa? Dua-duanya nggak dapet judul itu. Kenapa? Karena ternyata itu judul dari apa namanya template yang saya berikan. Ya, jadi percuma gitu ya. Jadi Anda harus membuat judul sesuai dengan yang Anda kerjakan, bukan yang saya berikan. Ya. Nah, terus yang tujuan pembelajaran 2. Anda harus mampu membuat format penyusunan tabel dengan format yang baik. Oke, saya lihat dulu deh, kasih lihat dulu contoh apa namanya bagian depan proposal ya. Contoh bagian depan proposal. Bentar, saya buka filenya. Template. Contoh cover bagian depan. Oke, ini ya contoh cover bagian depan. Terlihat nggak ya? Ya, oke, ini contohnya. Ya, hurufnya kita lihat 14 gitu ya. Ya, ini contohnya. Jadi Anda tinggal ngikutin ini aja sebenarnya. Ikutin aja persis, cuman judulnya Anda ganti.
ya. Udah nggak usah macam-macam gitu. Ah, saya mau ganti apa namanya, fontnya lah, inilah, malah salah nanti, ya. Lebih baik kalau misalnya Anda punya judul baru, misalnya Anda ketik aja di sini pengaruh gitu. Jadi yang lainnya tinggal hapus gitu, ya. Jadi nggak perlu apa diganti semua, ya. Anda ikutin aja ini. Sehingga orang melihat juga, sudah rapi gitu ya. Nah, jangan lupa di sini ditulis ya. Ini pokoknya ditulis aja. Pokoknya plug ini sama, tinggal ini yang berbeda ya. Saya tandain ya, ini berbeda. Ya, ini otomatis berbeda nih namanya. Nama kamu kan pasti beda dengan nama template kan? Ya. Terus ini pasti sama, tahunnya yang berbeda. Ya. Ini kan sama kan? Ya, tahun yang berbeda. Logo pasti sama gitu ya. Oke, yang berbeda apa lagi? Nah, ini berbeda nih. Ya, bisnis tergantung pada bidang studi Anda, konsentrasi Anda. Ada yang akuntansi, ada yang pemerintahan, ada yang bisnis. Nah, perhatikan. Ya, kenapa? Karena nanti pada saat ujian ini dilihat. Ya. Kok ini bisnis tapi bidang Anda tentang pemerintahan, apa yang terjadi? Nah, ditanya kan, Anda sebenarnya jurusannya apa? Gitu ya. Nah, begitu misalkan akuntansi Pak, kenapa ininya bisnis gitu ya. Jadi nanti jadi perdebatan lagi gitu ya. Nah, ini otomatis diganti gitu ya. Tinggal ganti-ganti huruf aja kan sebenarnya. Anda sudah punya format sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu susah-susah, ikutin aja format yang saya sudah berikan. Yang otomatis ini kan diganti semua kan. Ya, dicek tuh. Ini otomatis diganti. Ya. Nah, apalagi ini ya, tinggal diikutin tuh ya. Semuanya kan sama gitu ya. Ini diganti. Ya, jadi perhatikan ini yang diganti yang mana saja. Ya, tinggal diikutin ya. Jadi format ini tinggal diikutin. Udah rapi, ini format sudah rapi. Ya, tinggal Anda ikuti saja. Ya, kan ini kan tinggal. Tuh. Ya, jadi Anda tinggal ngetik ulang di sini aja file ini. Jadi formatnya itu nggak berantakan lagi. Gitu. Ya. Otomatis ini semua daftar riwayat hidup isinya diganti sesuaikan dengan ya, riwayat hidup Anda. Ini kadang-kadang lucu juga ya. Yang di copy paste yang diganti cuma namanya, gitu ya. Ada namanya. Kebenaran waktu itu Pak Uus lagi yang di copy namanya. Tahun 1957 lahirnya. Ya. Terus yang seminar kamu, saya tanya umur kamu tua banget ya. Tahun 1957. Akhirnya apa terjadi? Iya Pak, copy ini ya ganti dong gitu ya. Nah dari situ kan kelihatan ya, udah nilai pada saat ujian nilai Anda udah turun gitu ya, hati-hati ya. Nah ini moto ya, terserah lah kalau moto, jangan dikopas yang sudah ada, cari aja sendiri ya. Terus kata pengantar ya, kata pengantar ini tinggal kopas tinggal ini aja lah ya. Nah ini saya paling nggak ini dihapus ya, nanti ini dihapus. Ya, karena aturan yang baru itu bukan suatu yang perlu disampaikan gitu dalam kata pengantar. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi itu bukan salah satu yang perlu disampaikan gitu ya, tapi itu sudah kewajiban Anda sehingga di dalam kata pengantar itu nggak perlu gitu. Ya. Nah, Anda bisa mengikuti formatnya seperti ini ya, tinggal ganti mana yang perlu diganti. Ya. Nah, ini daftar isi, lihat daftar isi kan rapi ngeliatnya kan. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Ada formatnya seperti ini gitu ya. Nah, terus di sini lihat, dia dalam bab itu satu spasi. Tapi jarak antar bab itu ada jarak ya, lihat ada jarak. Ya, tapi nanti di dalam bab itu dia satu spasi lagi semua. Ada jarak lagi dan seterusnya. Ya, kan rapi niatnya gitu ya. Terus ini ya daftar tabel ya, kan rapi lihatnya kan, ya jadi bentuknya seperti ini. Jadi Anda nggak perlu buat baru lagi, sebenarnya udah enak sama saya itu kuliah itu sudah saya kasih template-nya, Anda tinggal ganti ketik ulang gitu. Masih juga berantakan karena mikirin ngopi pastenya, yang penting copy paste, ya jadinya malah ngawur gitu ya, karena mikirin copy paste akhirnya malah ngawur. Padahal tinggal ngikutin aja, tinggal ganti ini isinya apa. Gitu ya. Nah, tabel 1-1 maksudnya apa? Tabel 1-1 itu lihat di sini, angka 1 di depan, itu artinya tabel itu ada di bab 1 nih. Tabelnya itu ada di bab 1, dan nomor tabel di bab 1 itu adalah nomor 1. Gitu.
Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya tabel itu ada di bab 1, tapi nomor tabel nomor 2. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, ini tabelnya ada di bab 2, nomor 1. Jadi gitu cara membacanya. Tabel 3.1 berarti ada di bab 3, tabelnya nomor 1. Ya, cara membacanya seperti itu. Ya. Sama ini bab 4 di nomor 1 dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini tabel apa di bab 4 ya, tabel banyak sekali ya, berarti ada 20 tabel di bab 4. Kelihatan dari mana ini kan? Bab 4 ada tabel 4.1 sampai 4.20, berarti ada 20 tabel di sini. Kelihatan kan? Ya. Nah, terus daftar gambar juga sama. Gambar itu maksudnya gambar berapa? Gambarnya ada di bab 2, gambar nomor 1. Gambar di bab 4 di nomor 1 dan seterusnya. Ya, Anda tinggal ngikutin ini sama persis. Ya, daftar lampiran, ya lampiran itu wajib ada nanti pada saat sudah lengkap seperti ini. Harus ada namanya input data hasil kuesioner. Harus ada tabel uji atau olahan data kuesioner, ya, tabel uji perbedaan atau kalau yang pakai regresi ada namanya blue ya, bias, linear, estimated ya, estimate. Nah, jadi harus ada tuh ya. Jadi tabel validitas dan reliabilitas di lampiran 3. Nah, lampiran 4 hasil data olah data kuesioner gitu. Nah, lampiran 5 misalnya hasil output tergantung. Nah, kalau pakai diskriminan ya diskriminan, kalau pakai regresi regresi, kalau pakai korelasi korelasi. Ya, tergantung apa namanya olahan datanya pakai apa ya. Nah, kalau proposal penelitian hanya sampai di sini. Nih. Ya, karena kenapa? Anda belum punya data. Ya, kalau punya data malah aneh. Kenapa? Berarti Anda punya siapa di copy? Orang baru proposal tapi sudah punya data. Ya, berarti sampai di sini tahapannya. Ya, baru proposal penelitian. Jadi dilampirkan nanti, ya. Kenapa perlu kuesioner penelitian? Ya, karena kuesioner penelitian ini untuk melihat sebenarnya data yang akan Anda ambil itu benar apa salah. Ya, jadi nanti pada saat diuji ketahuan nih, oh ini salah nih, harusnya begini gitu. Ya, sehingga nanti pada saat Anda penelitian sudah jelas arah penelitian seperti apa karena sudah dikoreksi pada saat ujian seminar. Ya, itu penting. Nah, terus abstrak itu ya belum ada sampai sini. Ini nggak ada nih. Hasil tuh belum ada. Ya, ini belum ada. Adanya sampai mana? Sampai di sini. Gitu. Kenapa belum ada hasil? Karena kalau ini setelah penelitian dilakukan, sedangkan Anda kan baru akan melakukan. Kalau baru akan melakukan berarti hanya sampai bab 1 saja. Paragraf 1 saja. Ya, paragraf 1 ingat ya, hanya sampai paragraf 1 saja. Ya, paragraf 2 ini untuk hasil dan pembahasan sampai kesimpulan dan saran. Ya, jadi jangan terus baru proposal penelitian sudah ada hasil. Kemarin juga ada tuh. Baru proposal penelitian sudah ada hasil. Saya kejar kan, akhirnya ngaku dia. Ya, copy paste dari kampus mana? Ya, copy paste dari kampus mana gitu, skripsinya. Hati-hati saya bilang, kalau sekarang sih kamu bisa nyantai, nanti kalau sudah ketahuan plagiat, copot gelarnya. Ya, hati-hati saya bilang gitu. Ya, udah PNS tiba-tiba copot gelar, dipecat nanti, ya. Hati-hati. Nah, terus ada kata kunci di situ. Ya, kata kuncinya dari mana? Anda cukup lihat dari judul aja dulu. Ya, diskriminan misalnya. Ya, terus perbedaan persepsi misalnya, pemasaran misalnya ya. Terus sepeda matic, terus sepeda Honda, Yamaha dan sebagainya. Ya, bisa seperti itu. Lihat dari judul aja. Oke, di halaman depan ini ada yang mau bertanya nggak? Halaman depan ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke berikutnya. Silakan. Maaf, mau nanya. Kalau untuk yang kuesioner penelitian itu dikumpulinnya pas itu juga pas UAS apa gimana, Pak? Nggak usah. Nanti aja kalau itu pas mau seminar dilengkapin. Oh ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mau tanya dong Pak. Tidak? Ya. Silakan. Itu kan tadi Pak kan di tabel ada tabel 1.1 kan. Nah misalkan kita di bab 1 nggak ada tabelnya gimana dong Pak? Ya nggak apa-apa. Tabel mulai adanya di bab berapa?
tabel 2.1 boleh. Pokoknya adanya tabel, jangan dipaksain. Kalau di bab 1 nggak ada, jangan disebut tabel 1.1. Tabel baru mulai ada di bab 2, Pak. Ya udah, tabel 2.2, 2.1. Gitu. Oh gitu Pak. Oh Ya. gitu siap. Nah, Oke Pak, makasih. ya, termasuk gambar. Gambar baru ada di gambar di bab 3 misalnya. Ya udah nggak apa-apa di bab 3 tabel 3.1. Nggak apa-apa. Ya. Oke Pak, Ada lagi makasih. pertanyaan? Ya. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide Pak, izin berikutnya. mau tanya Pak. Silakan. Untuk yang bentar Pak. Yang pengujinya itu pembimbingnya ditulis juga Pak. Nggak usah, nggak apa-apa, kosongin aja. Nggak usah. Sama yang buat telah dipertahankan di tahapan sidang itu Kosongin aja. kosong. Titik-titik aja. Oh iya siap. Titik-titik Terima kasih aja. Pak. Biasanya sih kalau dosennya itu diisi, karena ini mata kuliah masih mata kuliah metodologi, ditulis nama dosen mata kuliahnya aja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran 2, mampu membuat format tabel. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Buat judul tabel dengan cara menulis nomor tabel tadi ya. Kalau dia mulainya di bab 1 sudah ada tabel, berarti 1.1, tergantung banyaknya tabel. Ya. Dan judul tabel sesuai isi tabel. Ya, ingat yang sering masalah itu adalah posisi judul tabel tuh. Ya, ada yang menulis judul tabel ada di bawah tabel, ngaco. Ya. Selama ini di mana-mana di Indonesia maupun di dunia, judul tabel adanya di atas tabel. Ya. Jadi perhatikan itu ya. Jadi kelihatan banget kalau misalnya judul tabel ada di bawah tabel, ini kelihatan banget bahwa tidak dipelajari mata kuliahnya Medlit gitu. Jadi harus benar-benar judul ada di atas tabel. Jika judul tabel panjang, maka baris berikutnya menjorok sejajar dengan judul awal. Ya, nanti kita lihat. Kita lihat di sini. Oke ya. Pertama, judul tabel dengan cara menulis nomor tabel. Ingat ya, ini nomor tabel ya. Jadi kalau misalkan tadi saya mau menulisnya tabel 1.1 boleh ya. Berarti ada di bab 1 ya, tabelnya ada di bab 1 ditulis ya. 1.1 gitu ya. Berarti ada di bab 1 gitu. Ya. Nah, terus apa lagi? Yang kedua ya, posisi judul tabel ada di atas tabel. Nah, judul tabel ada di atas tabel. Lihat tabelnya. Ya, kita lihat di sini. Mana ini? Ini tabel. Yang dimaksud tabel mana sih? Ini. Yang kotak-kotak ini adalah tabel kan? Yang dimaksud dengan tabel itu ini. Ya. Nah, judul tabel mana? Ini. Judul tabel ada di atas tabel. Ya, ingat. Judul tabel ada di atas tabel. Ini judul tabel. Ya, ini namanya kepala tabel. Ya. Tabel itu ada namanya, tergantung di judulnya di perkembangan jumlah sepeda motor. Berarti sini adalah jumlah sepeda motor dalam satuan unit. Ya, jangan lupa satuannya di dalam judul kepala jumlah satuannya di dalam kepala tabel. Nah, terus perkenaikan dalam persentase jangan lupa di sini. Adanya di mana? Di kepala tabel. Jangan tulis lagi di sini. Ya, sering ada yang nulis lagi di sini. 9,86%, 8,87%, 5,97%. Ngapain? Udah ada di sini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah ini sudah informasi ini sudah ada di dalam kepala tabel semuanya. Ya, dan jangan lupa kepala tabel ini Anda klik repeat header rows. Maksudnya apa? Begitu ke halaman baru dia langsung buat kepala tabel secara otomatis. Ini. Ya. Jadi nanti dalam membuat tabel klik repeat header rows. Ya. Nah, jangan lupa ada satuannya di situ. Nah, sumber tabel ada di bawah tabel. Ini sumber. Ya. Sumbernya apa? Misalnya Kementerian Perindustrian. Jangan ditulis sumbernya siapa. Sumbernya judul. Salah. Sumber itu bukan judul. Sumber itu siapa yang menerbitkan. Ya, atau siapa yang menulis. Gitu ya. Misalkan Beni Osta Nababan, berarti Nababan, BO gitu ya.
Ya, jadi bukan judul tabel, sumber itu bukan judul tabel, bukan judul sumbernya juga ya, tapi siapa yang menulis atau dari instansi mana, gitu ya. Nah ingat, dalam membuat tabel spasinya 1. Kenapa? Karena tabel itu dia harus ringkas, harus padat dan jelas. Makanya di sini satuannya ada di kepala tabel. Satuan ini unitnya ada di kepala tabel, perlu ada di dalam badan tabel. Kenapa harus ringkas dan jelas, gitu ya? Kalau di dalam sini kan jadinya ramai sekali, ya, informasinya jadi hilang, gitu ya. Jadi gitu, ya, kita lihat, ya, judul tabel sudah, posisi judul tabel sudah, judul tabel panjang maka baris berikutnya menjorok. Nah, maksudnya bagaimana? Jika judul tabel panjang seperti ini, baris berikutnya itu sejajar dengan ini setelah titik ya. Jadi judul baris kedua itu sejajar dengan ini. Nih. Ya, jika judul panjang maka baris menjorok sejajar judul awal. Jadi di sini. Ya. Jangan ditulis di bawah sini. Ketahuan tuh, berarti nggak perhatikan, ya. Di mana di sini sejajarnya? Di huruf pertama judul tabel. Terus spasi pada tabel sebanyak 1 spasi ini ya, 1 spasi. Ukuran huruf tabel itu 10 saja cukup. Kenapa? Karena biasanya tabel itu banyak informasi yang dimuat. Ya, jadi ukurannya nggak perlu besar-besar, 10 aja nggak apa-apa. Ya, buat kepala tabel sesuai isi kolom pada tabel dan berikan satuan. Ya, ini kepala tabel. Ya, berikan informasi sesuai dengan judul. Ini kan judul. Ya, sesuai dengan judul. Perkembangan, gitu, jumlah sepeda motor. Ini jumlah sepeda motor, ini perkembangannya atau kenaikannya. Ya. Nah, ada satuannya, ya kan tadi diminta satuannya. Terus bold kepala tabel tabelnya ini di bold, ya. Bold kepala tabel dan klik repeat header rows. Nih, klik repeat header rows. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Nah, tutup. Ya, biar saya kasih tahu cara maksudnya repeat header rows itu apa. Nggak di sini. Nah, maksudnya gini, ini tabel ya, ini tabel. Nah, kalau kita tidak klik repeat header rows, dia akan terlihat terpotong seperti ini, ya, terpotong kan ya, nggak ada kepala tabelnya. Nah, caranya bagaimana? Anda blok ini kepala tabel, ya, Anda blok kepala tabel ya. Ini kan nggak ada tuh. Ya, kepala tabel yang di halaman berikutnya nggak ada. Anda blok kepala tabel, terus klik layout, klik repeat header rows. Dia akan otomatis membuat. Seperti itu. Ada kan? Ya, maksudnya itu. Jadi, tabel berikutnya itu sudah punya kepala tabel. Ya. Tapi kalau Anda nggak buat, kan kayak tadi kepotong. Ya, kebayang ya. Jadi, ibaratnya gini, ada orang jalan-jalan tanpa kepala, kan ngeri. Ya. Kayak gini kan ada orang jalan-jalan tanpa kepala tabel, kan ngeri, ini informasi apa nih? Ini orang apa bukan kan gitu ya? Nah, makanya perlu diklik repeat header rows tadi ya. Ini kan enak lihatnya gitu ya. Nah, itu pentingnya repeat header rows tadi ya. Oke. Lagi berikan sumber tabel di bawah tabel. Ini sumber tabel di bawah tabel. Oke. Ya, lihat kan? Ya, seperti ini. Oke. Ada yang mau bertanya untuk pembuatan format tabel? Berlaku untuk grafik juga, Pak. Ya, ini yang kita mau bahas. Baik. Gambar pembelajaran 3. Tabel dulu. Ada yang mau bertanya tabel? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung tujuan pembelajaran 3, ya, membuat format penyusunan gambar. Ya, kita lihat. Buat judul gambar dengan cara menulis nomor gambar dan judul gambar sesuai isi gambar. Posisi judul gambar ada di bawah gambar. Ya, kebalikannya. Kalau tabel tadi, posisinya ada di atas tabel. Kalau judul gambar, posisinya ada di bawah gambar. Ini. Kalau judulnya panjang, sama kayak tabel tadi, ya. Kalau judulnya panjang, dia sejajar dengan judul pertama. Ini. Ya. Nah,
Terus sumbernya itu langsung diketik setelah judul tabel. Sumber. Kalau tadi kan kalau tabel dia di bawah tabel, tapi kalau gambar sumbernya langsung di setelah judul gambar. Ya. Ya, jadi jangan lupa ya. Nah, terus apa lagi? Jika judul gambar pendek, maka dibuat di tengah atau center atau sejajar gambar. Ya. Nah, terus berikan sumber gambar di bawah gambar. Maksudnya di bawah gambar itu, ini bingung ya. Maksudnya di bawah gambar itu setelah judul gambar. Ya, di bawah gambar setelah, saya tambahin aja deh. Setelah judul gambar. Ya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Ini gambar, judul gambarnya ada di bawah gambar. Ya, kalau judulnya panjang dia baris keduanya itu sejajar dengan judul gambar pertama. Kalau gambarnya judul gambarnya pendek, dia hurufnya ditengahkan saja. Center. Ya. Ya, terus kalau misalnya sumber itu ditulisnya setelah judul gambar. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, seperti ini. Ya, gambarnya. Ya, ini gambarnya. Nah, ini kalau judulnya pendek. Kalau judulnya pendek, center atau di tengah. Ya. Boleh ditulis bab 3.1 boleh juga, mangga ya. Ditulis kayak gitu. Kalau bab 3 ada di bab 3, gambar 1 gitu. Ya. Nah, terus sumbernya hasil penelitian 2020 misalnya. Ya, karena ini kan belum dilakukan. Nah, masih hasil penelitian Anda. Sumbernya siapa? Ya Anda, hasil penelitian Anda. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Contoh lain, ya, hasil uji normalitas. Kalau judulnya pendek, dia di center, ya di tengah. Tapi kalau judulnya panjang, dibuat seperti ini, menjorok ke dalam baris keduanya. Oke, ada yang mau bertanya untuk format gambar? Pak, punten mau nanya. Ya. Nanti kan yang bab-bab terdahulu kan belum rapi nih Pak, maksudnya baru dikasih kayak gini-gini. Ya. Nah, paling dirapihinnya nanti pas udah ini ya Pak ya, udah nyatu dari semua bab ya. Iya, nanti pas UAS itu final nilai itu pada saat proposal Anda yang di-upload pada saat UAS. Ya, jadi benar-benar itu yang terbaik lah yang Anda berikan, sehingga pada saat ujian pun penguji itu ngelihat formatnya sudah rapi, isinya sudah selaras ya. Sehingga dosen itu, penguji itu ngelihat formatnya sudah rapi, kadang-kadang mau nyoret juga nggak tegaan gitu, kadang-kadang ya. Gitu ya. Jadi kenapa formatnya udah rapi ya. Format udah rapi berarti paling nggak substansinya dia udah ngerti nih gitu. Tapi kalau formatnya berantakan, paling isinya juga asal copy paste. Masih begitu, langsung berpikiran begitu. Paham ya? Paham Pak. Ya, makasih Oke, Pak. ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke bab tujuan pembelajaran 4 ya. Membuat format penulisan dan penyusunan citasi ke dalam daftar pustaka dengan format yang baik. Kita lihat di sini ya. Citasi ya, mengutip referensi atau teori atau pernyataan dari sumber pustaka terpercaya ke dalam skripsi. Ya, jadi Anda mengutip referensi atau teori dari sumber asli, sumber resmi ya. Nah, dari blog boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun blognya dari dosen saya, Pak Beni, punya blog namanya beniostad.blogspot.com. Boleh nggak langsung? Nggak boleh. Yang boleh apa? Kalau saya mengupload jurnal saya, itu baru boleh. Jurnalnya yang Anda kutip. Tapi kalau tulisan dalam blog, itu nggak boleh. Kenapa? Tidak pernah ada yang memvalidasi pernyataan itu benar atau salah. Walaupun dosen saya, Pak, iya. Ya bisa aja saya lagi kesel, saya tulis aja. Misalnya apa di situ, saya bolak-balik tulisannya. Boleh nggak? Itu serang blog-blog saya gitu. Terus Anda kutip. Salah kan? Gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk jurnal itu boleh. Kenapa? Karena itu sudah divalidasi. Ya, sudah ada yang memvalidasi. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat. Saya punya blog namanya ini, beniostad.blogspot.com. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini tulisan boleh nggak di-copy? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan sumber resmi. Yang ini ya.
Tapi kalau tulisan ini boleh nggak? Boleh, karena ini sudah diterbitkan oleh lembaga resmi. Ya, yang ini. Jadi beda ya antara tulisan blog, ini tulisan blog namanya, ya, dengan ini. Kalau ini sudah diterbitkan oleh lembaga resmi, siapa itu? LPPM-nya Stay Dewantara. Boleh diacu. Kenapa? Ini sudah diterbitkan secara resmi. Tapi kalau tulisan-tulisan kayak gini nggak boleh gitu ya. Tulisan-tulisan dari blog itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah tulisan-tulisan saya yang belum tentu kepastian kebenarannya. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk jurnal, misalnya my publication dalam bentuk jurnal gitu ya. Nah, ini boleh gitu. Ya, seperti ini. Ya, ini boleh. Kenapa? Ini sudah resmi. Ada di mana? Di KLH, Jurnal Ekonomi Lingkungan. Ada yang publish gitu. Ini yang publish apa? Kementerian Lingkungan Hidup. Mana jurnalnya Beni? Ini. Yang nomor 1. Mana jurnalnya? Ada ini. Gitu ya. Artinya itu sudah resmi. Tapi kalau hanya dalam bentuk tulisan-tulisan ya seperti artikel-artikel yang ada di blog atau di WordPress itu nggak boleh. Karena itu bukan tulisan resmi. Sampai situ paham? Ya. Paham, Pak. Oke, ya. Jadi Anda harus paham di situ ya. Jadi hati-hati ya. Jadi dalam mengutip itu juga ada kaidahnya. Ya karena pasti kelakuannya nanti adalah Anda pasti mengutip dari blog-blog atau WordPress yang sudah ada. Yang lucunya apa? Judulnya ya kadang-kadang di blog itu judulnya tentang A, isinya tentang B. Ya. Ya judulnya tentang misalkan ekonomi mikro, nggak tahu isinya tentang gosip. Pernah ada juga tuh. Ya yang saya copy benar ginian Pak, blog tentang ekonomi Pak. Tapi di tinjauan pusaka ternyata tentang gosip artis. Nah, main copy aja sih, ya nggak dibaca lagi, main copy aja gitu. Kadang-kadang ada juga yang kayak gitu, ya. Ya itulah masalahnya kalau mengutip di blog, tidak ada yang bisa bertanggung jawab, ya. Nah, terus daftar pustaka itu menulis dan menyusun citasi kutipan ke dalam daftar pustaka sesuai kaidah penulisan yang benar. Jadi Anda mengutip, jadi ada dua hal, ya. Anda mengutip dalam skripsi dan itu harus dilampirkan dalam daftar pustaka. Ya, contoh, jika nama penulis ada 2 kata atau lebih, maka nama penulis ditulis nama terakhir saja dan diikuti tahun pustaka. Misalnya, ya, ini tahun Anda mengutip dari buku saya Beni Ostanababan tahun 2020. Ya, Anda mengetiknya menurut Nababan, BO 2020 gitu. Itu tulisnya begitu. Nah, kalau namanya cuma 1 misalnya. Cuman ada namanya 1 Muhlis. Ya, berarti Anda ketik aja Muhlis tahun berapa ini bukunya tahun 2020. Gitu ya. Nah, jika penulisnya lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang ya maksudnya ya, lebih dari 1 orang, maka nama penulis disusun sesuai nama terakhir dengan tulis kata dan atau tanda hubung dan, ya, diikuti tahun pustaka. Misal Beni Ostanababan dan Billy Permana, maka menjadi Nababan, BO, ya, dan Permana, B tahun 2020. Ya, terus kalau lebih dari 3 orang, ya, atau lebih dari 2 orang lah ya, lebih dari 2 orang, maka misalnya Beni Ostanababan, Muhlis, dan Billy Permana, maka menjadi Nababan, BO et al. Et al itu dalam bahasa Latin artinya dan kawan-kawan. Ya, kadang-kadang ada juga buku yang menulis DKK, ya mangga aja lah gitu ya. Tapi yang lebih sering dipakai di karya tulis ilmiah itu et al. Ya, seperti itu cara menulisnya. Ini kalau lebih dari 2 orang ya, ini bukan lebih dari 3 orang, maksudnya lebih dari 2 orang. Nanti ininya. Maksudnya ini lebih dari 1 orang atau 2 orang gitu ya. Terdiri aja. Terdiri dari 1 orang. 2 orang ini. Ini terdiri dari 3 orang gitu ya. Azan. Kita lanjut dulu ya. Nanti setelah ini beres kita break sholat. Habis itu kuliah ke-10 ya. Oke. Jadi secara umum ya 4 bagian ya dalam daftar pustaka ya, nama penulis, tahun, judul, dan data penerbit ya. Keempat bagian tersebut dipisahkan oleh jarak ketikan 1 ketukan spasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kita lihat di sini ya, ini yang tadi ya, kita lihat di sini contohnya. Ini jurnal Ekonomikus ya, yang bisa Anda download di sini. Misalnya Anda lihat penulis pertama Beni Ostanababan. Yang kedua adalah Jubaidi. Ini diterbitkan di Jurnal Ekonomikus, volume 10 nomor 2 atau bulan Desember 2019 ya. Dan ada ISSN ya. Judulnya adalah ini.
Ya, judulnya adalah ini. Nah, kutipan dalam skripsinya, ya, Anda mengutip dalam skripsi, ya, Anda dalam mengutip dalam skripsi, apa yang dikutip? Hasil dalam penelitian dalam jurnal ini, pada produk bermerek yang paling berpengaruh adalah kualitas dan model. Sedangkan harga tidak berpengaruh karena konsumen sadar jika barang bermerek memiliki harga mahal dan promosi, serta lokasi tidak berpengaruh karena dimanapun dan event apapun saat promosi akan dicari pembeli fanatis. Ya, Anda kutip, ya. Jadi tulisannya nanti menurut Nababan, BO ya. Ini kurang BO-nya lagi. Ya. Nababan, BO dan Jubaidi 2020. 2020 ya? 2019 ya? Nih. Jurnal 2019 ya. Ini ada nanti direvisi ya. Itu yang saya kirim ulang deh. Ininya. Ya, oke. Ekonomikus nomor 10. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini. Berarti menurut Nababan, BO dan Jubaidi 2019, kenapa? Karena ini tahun 2019. Menyatakan pada produk bermerek yang bla 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 bla, ini tinggal Anda kutip dari hasil penelitiannya dia. Penelitian apa yang ada di jurnal ini. Ya. Dikutip, tapi ini sudah ada. Ini namanya sitasi atau kutipan, ini namanya sitasi. Kenapa tulisannya ada dikutip di sini? Nah, dalam daftar pustakanya Anda ketik, ya, ini kan ada sitasi nih, Anda kutip dalam skripsi. Tapi harus ingat, ini harus muncul di dalam daftar pustaka. Kalau nggak Anda menjadi seorang plagiat nanti. Ya, sehingga ini penting, ya, sehingga nanti Anda tulis di dalam daftar pustaka, tambahkan ini, Nababan, BO, dan Jubaidi. Boleh tulis dengan tanda ini, boleh dengan dan, ya. Titik 2019, titik. Judulnya apa? Judulnya ini, pengaruh harga bla 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 gitu ya. Dan di sini terbit di mana? Jurnal Economicus volume 10 nomor 2 ya. Jurnal Economicus volume 10 nomor 2 gitu. Ya, nggak perlu ditulis tahun lagi, kenapa? Sudah ada di depan. EISSN-nya berapa ini? EISSN-nya ini ditulis. Penerbitnya mana? Penerbitnya adalah SD Dewantara. Ya, biasanya di dalam jurnal itu ada satu bundle, isinya ada 9 atau 10 penulis. Ya, di situ ada nama penerbitnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi Anda jangan lupa kalau mengutip penelitian orang dilampirkan dalam daftar pustaka. Kenapa? Anda kalau tidak melampirkan menjadi seorang plagiat. Ya, nanti repotnya apa? Hanya satu paragraf yang Anda kutip, Anda tidak mencantumkan di dalam daftar pustaka. Ini jadi masalah, jadi kasus. Bisa copot gelarnya. Ya, skripsi Anda bisa dibatalkan. Nah, itu sering jadi masalah. Ya. Jadi hati-hati dalam mengutip ya. Jadi harus Anda perhatikan benar-benar mengutip dan harus ditulis dalam daftar pustaka. Ya, contoh lain seperti ini ya. Ini penelitian saya di jurnal internasional misalnya, Bioflux. Ya, hasil penelitiannya bunyinya gini, alat tangkap cantrang merupakan alat tangkap ikan yang paling efektif namun merusak sumber daya alam. Dikutip. Nah, penulisnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 penulis. Berarti menurut Nababan et al. Atau Nababan BO et al. Ya. Ditulis seperti itu. Ya, menurut Nababan BO. Kenapa? Karena banyak, nggak usah ditulis semua. Menyatakan bahwa alat tangkap cantrang merupakan, nah, terus ditulis di dalam daftar pustaka. Ya, Nababan BO, Kusmastanto T, Adrianto L, Fadrudin A, 2020, judulnya apa ini? Penulisnya siapa ini? Tapi ingat, nama penulisnya adalah nama belakang semua yang ditulis di dalam daftar pustaka. Sisanya disingkat. Nama belakang, BO. Nama belakang, BO. Tridoyo Kusmastanto, T. Luki Adrianto, L. Ahmad Farudin, A. Tahun berapa? Ini di tahun 2020. Ya. Judulnya apa? Ini judulnya The Economic Impact. Ini. Ya. Jurnal internasional. Namanya jurnalnya adalah AACL Bioflux. Hasil penelitian ini diterbitkan di Bioflux. Ya, di Roma. Ya. Nah, Bioflux nomor terbitan nomor berapa? Nomor volume 13 nomor 2. Volume 13 nomor 2. Di halaman 705 sampai 714 ini. Cara penulisan daftar pustaka seperti ini, ya. Oke. Ini Anda bisa baca sendiri, ya. Jadi semua sitasi yang dikutip dalam skripsi wajib ditulis dalam daftar pustaka supaya Anda nggak dianggap plagiat. Ya. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai daftar pustaka hanya Anda copy paste dari skripsi orang padahal nggak dikutip. Ya, jadi ini harus dicek ya. Jadi timbal balik. Ya. Gelar sarjana dari penulis buku atau dokumen tidak perlu ditulis.
Ya. Urutan buku harus berdasarkan abjad dari nama penulis. Jadi dalam membuat daftar pustaka, urutan abjadnya itu harus urut dari huruf A, ya misalkan kalau ini kan Nababan duluan ya. Kalau misalkan nanti ada apa namanya Aminuddin misalnya, berarti Aminuddin duluan gitu. Ya. Jadi sesuai dengan huruf abjad dalam menulis daftar pustaka. Ya. Judul buku dengan bahasa asing ditulis huruf miring. Ya ini nanti ditulis huruf miring nih. Ya. Ini tulis huruf miring, langsung praktek aja. Oke, ini tulis miring. Oke. Terus data penerbit dimulai dengan tempat atau kota penerbitnya diikuti dengan nama penerbit. Ya karena ini international jurnal, ya maka dia cukup ditulis seperti ini. Tapi kalau misalnya penerbitnya ketahuan, ini ya bisa Anda tulis ST Diwantara penerbitnya. Ya, tergantung jurnal yang Anda kutip dari mana. Bila terdapat lebih dari satu buku yang ditulis oleh pengarang yang sama, maka penulisan buku kedua dan seterusnya dimulai dengan 10 garis putus-putus dan diikuti dengan titik. Kalau Anda mengutip bukunya, misalkan ada 2 tadi, ini namanya sama, ya, nama Banbino, ya Anda cukup apa namanya garis terus titik tahun. Gitu. Kenapa? Karena namanya sama. Tapi kalau ini kan beda ya, namanya berbeda karena orang yang nulisnya beda. Ya, walaupun nama saya sama gitu ya, tapi penulis keduanya beda. Itu tetap ditulis semua. Ya. Nah, Anda bisa mengikuti format penulisan daftar pustaka pada file contoh daftar pustaka. Di mana? Ini saya coba nih. Daftar pustaka. Oh, kok nggak ada? Oh, ini. Contoh daftar pustaka. Lihat ya. Nih, maksud saya tadi yang diketik. Namanya sama, diketik aja begini, apa? Ditulis ketik aja apa namanya titik-titik gitu ya. Hanya tahun yang berbeda. Judulnya sama, namanya sama, tahun yang berbeda. Ya. Nah, ditulis urut tadi A semua dulu ya. Terus D, B dan seterusnya. Dibuat seperti ini. Anda bisa tinggal ngikutin inilah ya. Seperti ini. Oke. Oke, Anda bisa download cover nanti yang ini PPT-nya saya revisi, saya upload ulang ya, nanti Anda bisa lihat kembali. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Pak, maksud saya gini, berarti ini kan pas pada saat UAS nanti kan kita upload proposal ya, Pak? Berarti proposalnya itu judul yang sama dengan pas kita upload yang bab 1, bab 2, bab 3 kan, Pak? Kalau ada yang mau revisi silakan. Oh, ya, jadi kalau yang tidak ada perbaikan ya silakan aja itu dilanjutkan. Oh iya baik. Berarti ini nggak harus maksudnya menunggu apakah disetujui Pak Beni atau enggak ya, Pak? Enggak, langsung aja. Oh, lanjut aja. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Yo. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan di daftar pustakanya itu misalkan kan ada pernyataan dari Kotler, tapi kita tidak menemukannya kan. Jadi kita dapat kutipannya dari skripsi orang gitu. Jadi kan kalau misalkan di itu kita tulis Kotler, terus dalam skripsi ini. Kalau untuk penulisan daftar pustakanya itu yang kita tulis Kotlernya atau nama skripsi orang ya, Pak? Misalnya menurut Kotler ya, gini ya. Menurut Kotler misalnya 2010 menyatakan bahwa bauran pemasaran gitu ya terdiri dari 4P misalnya. Apa itu? Yaitu price, product, itu kan? Promotion and place. Nah, kamu melihat ini dari skripsinya. Ya, melihat ini dari skripsinya misalnya dari skripsinya si Billy Permana tadi, Permana. Ya, dari skripsinya Billy Permana misalnya, ya. Anda lihat ini dari skripsinya Billy Permana. Anda nggak dapat bukunya. Otomatis Anda tulisnya gini. Menurut Kotler tahun 2010, ya. Nah, skripsi Billy ini tahun 2020 misalnya. Ya, jadi Anda ketik
menurut Kotler dalam Permana B gitu 2020. Nah, ini Anda boleh copy. Gitu. Sehingga nanti di dalam pustaka itu yang ditulis bukan si Kotler dalam daftar pustaka. Ya, dalam daftar pustaka yang ditulis itu adalah Permana B. Judul skripsinya apa? Misalnya kan pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian motor. Motor misalnya. Itu skripsi yang diterbitkan oleh ST Dewantara. Itu caranya. Paham? Iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, kuliah 9 sampai di sini, nanti kita lanjutkan ya setelah break 15 menit cukup ya untuk sholat maghrib ya. Setelah itu kita lanjutkan kuliah 10 karena minggu depan sudah UAS ya. Cara membuat PowerPoint. Oke? Halo? Oke ya. Oke ya, jadi nanti ini kita keluar aja dari Google Meet ya. Kenapa? Karena akan makan kuota kan, kalau kita nunggu 15 menit kan lumayan dapat 50 mega tuh. Ya, jadi kita keluar aja dari Google Meet. Ya, nanti masuk lagi pada Google Meet dengan link yang sama. Ya. Oke? Baik, Pak. Oke. Baik. Ya, saya tutup ya kuliah 9. Mudah-mudahan Anda mengerti, paham ya. Nanti absensinya itu tetap mengerjakan latihan soal di setelah kuliah 10 ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.